Telah mandi di sebuah sumber yang mengerikan itu, Tuminten harus mau melakukan hubungan badan dengan genderuwo, penjaga sumber tersebut. Rasa takut, rasa gelisah, sebuah kisah tentang iri dengki yang membuat bencana dan malapetaka dalam keluarga. Berawal dari sebuah keluarga yang kaya raya di waktu itu. Orang kaya tersebut mempunyai 4 putri. 3 putri memiliki wajah yang cantik jelita. Namun, 1 putri memiliki karakter aneh. Dia tidak cantik, bahkan badannya selalu mengeluarkan bau yang tidak enak. Sebut saja dia Tuminten. Dan karena kondisi fisik seperti itulah, dia sering dikucilkan di dalam keluarganya. Ayah dan ibunya juga pilih kasih dan membedakan dia dalam memberi sesuatu. Bahkan dia selalu menyendiri karena tak ada yang mau berteman dengannya. Ketika mereka semua beranjak dewasa, banyak lelaki yang datang dan berebut untuk mempersunting menjadi istri. Namun nasib sial menimpa Tuminten. Tak ada satupun lelaki yang mau menoleh, apalagi mendekat, dan tidak mungkin mempersunting dia menjadi istri. Perasaan kesal dan juga iri selalu dalam pikirannya. Padahal dia sudah berusaha untuk berdandan biar terlihat cantik. Namun orang malah aneh melihat dandanannya, dan juga orang selalu menghindar karena jijik dari bau yang dia bawa. Entah apa yang menimpa dia, sehingga dia menjadi seperti itu. Apakah sebuah kutukan dari turun-temurun keluarganya? Dia pun juga tidak tahu. Dan di suatu ketika, Tuminten melihat saudara-saudara perempuannya bermesraan dengan lelaki. Tuminten kesal dan sampai mempunyai niat jahat. Sampai di suatu ketika, Tuminten pergi jauh dari rumahnya. Dia sengaja tanpa pamit dengan ayah dan ibunya. Dia berencana pergi ke suatu tempat. Dia ingin merubah nasibnya, merubah keadaannya yang dia pikirkan. Suatu saat nanti dia pulang dengan keadaan yang lebih baik. Akhirnya, dia bertemu dengan seseorang wanita tua yang lebih parah dari kondisi dirinya. Dan ternyata orang itu sangat aneh. Bisa mengetahui apa yang menimpa Tuminten. Hanya dengan sedikit bicara, wanita tua itu hilang. Padahal Tuminten hanya berkedip terkena debu. Dengan heran dan aneh, Tuminten mencari wanita tua tersebut. Namun alhasil, dia tidak menemukannya. Dan sejenak dia melupakan kejadian yang baru dia lihat. Kemudian melanjutkan perjalanan. Di suatu tempat, ketika dia melakukan perjalanan, ternyata
dia menemukan sebuah gubuk kecil. Dia pikir tidak ada orang di situ. Dia duduk dan bersantai karena keadaan tubuhnya yang sudah mulai lelah dari perjalanan jauh. Kemudian Tuminten tertidur pulas di gubuk tua tersebut. Di saat Tuminten tertidur, dia bermimpi bertemu nenek yang dijumpainya tadi. Tapi anehnya, nenek itu terlihat sangat cantik. Tidak seperti yang dilihatnya tadi. Dan nenek itu bertanya, "Apakah kamu ingin kecantikan seperti aku? Itu semua sangat mudah." Ternyata, sebelum Tuminten menjawab, dia sudah terbangun dari tidurnya. Dan seketika itu, nenek tua berada di depannya dengan wajah yang buruk rupa. Tuminten kaget dan berlari yang membuat Tuminten terpeleset dan terjatuh sampai pingsan. Di saat Tuminten sadar dari pingsannya, dia melihat suasana rumah yang megah. Dan dia tidur di kasur yang empuk dan mewah. Sampai dia bertanya-tanya. Kemudian dia terbangun dan melihat sekeliling untuk mencari tahu pemilik rumah tersebut. Alhasil, dia menjumpai nenek itu dengan rupa yang sangat cantik jelita. Nenek itu bertanya, "Hai Tuminten, apakah kondisimu sudah membaik?" Tuminten pun terdiam dan nenek itu bertanya lagi, "Kenapa kamu heran? Apa yang kamu lihat saat ini memang nyata. Apakah kamu mau seperti saya? Perlu kamu tahu, usia saya sudah ratusan tahun. Tapi saya masih terlihat seperti gadis berusia 18 tahun. Dan seketika itu Tuminten menjawab, "Iya, saya ingin seperti Anda. Saya sudah lelah diabaikan banyak orang dan juga dikucilkan semua orang hanya karena kondisi fisik saya yang seperti ini." Nenek itu menjawab, "Apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Kalau kamu yakin, saya akan menurunkan ilmu yang saya miliki. Karena selama ini, saya sudah bosan untuk hidup. Semua orang yang saya cintai sudah mati. Buat apa saya hidup awet muda atau berumur panjang kalau yang saya sukai itu tidaklah sama denganku? Sekali lagi, saya bertanya padamu, apakah kamu berani mengambil semua resiko?" Tuminten pun menjawab, "Saya tidak peduli apapun yang menimpaku. Yang penting saya terlihat cantik dan juga tidak bau. Karena saya sudah lelah dengan semua ini." Wanita tua itu menjawab, "Berpuasalah selama 40 hari dan jangan kemana-mana, tetaplah di sini sampai saya datang menemuimu." Dan seketika itu, rumah megah hilang sirna menjadi gubuk kecil dan wanita tua itu pun hilang. Dengan niat tekad yang sangat kuat, Tuminten melakukan apapun yang diperintahkan wanita tua tersebut. 40 hari telah berlalu. Tuminten telah menyelesaikan puasanya. Dan di malam itu, yang bertepatan dengan malam bulan purnama, datanglah wanita tua itu. Wanita tua itu
mengajak Tuminten ke suatu tempat. Dan anehnya, dalam kondisi malam hari, tempat itu merasa seperti siang hari, namun tanpa ada matahari yang menyinari. Di situ ada sebuah aliran air yang mengalir, dan juga ada aliran sungai yang sangat bening. Tempat itu terlihat sangat indah. Namun, di balik keindahan itu ada sebuah mata air yang mengerikan. Yang keluar bukanlah air, melainkan darah. Dan wanita tua itu menyuruh Tuminten untuk masuk ke dalam mata air itu. Walaupun dalam hati Tuminten merasa jijik dan serasa enggan untuk memasuki, tapi dia bertekad dengan keinginannya. Setelah mandi di sebuah sumber yang mengerikan itu, Tuminten harus mau melakukan hubungan badan dengan genderuwo, penjaga sumber tersebut. Rasa takut, rasa gelisah menyelimuti Tuminten. Tapi Tuminten tetap melakukannya dan menuruti apa kata wanita tua tersebut. Setelah Tuminten melakukan hubungan badan dengan makhluk menyeramkan itu, Tuminten tertidur karena kecapean. Kemudian di saat Tuminten terbangun dari tidurnya, ada yang aneh dengan kondisi tubuhnya. Dia mencium bau yang sangat wangi, yang ternyata itu bau dari tubuhnya. Dan melihat kulitnya menjadi halus mulus. Seketika itu, dia berlari ke sebuah air yang dijadikan cermin. Ternyata, Tuminten menjadi gadis yang sangat cantik. Dan dia tertawa. Dia bahagia di saat itu. Kesombongannya yang mulai muncul. Dan dia berkata, "Akan aku rebut semua laki-laki yang pernah menghinaku dan menyepelekanku. Akan kubuat mereka bersujud di kakiku.